Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai kompetisi intraspesifik. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang apa itu kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kompetisi ini terjadi dalam suatu komunitas, terutama dalam hal perebutan sumber makanan, habitat, dan pasangan. Kompetisi terbagi dalam dua jenis, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Namun pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai contoh kompetisi intraspesifik. Namun sebelumnya, apa itu kompetisi intraspesifik? Kompetisi intraspesifik adalah suatu persaingan yang terjadi dalam organisme atau individu yang merupakan spesies yang sama. Contoh kompetisi intraspesifik yang saya amati di sekitar halaman rumah saya, yaitu terdapat dua tanaman yang merupakan spesies yang sama. Contoh tanaman lemon yang ada di belakang saya ini. Dua spesies tanaman pohon lemon ini tumbuh dalam satu komunitas yang sama, sehingga tanaman ini saling berkompetisi memperebutkan sumber makanan. Oleh sebab itu, salah satu spesies yang kalah dalam berkompetisi akan memiliki dampak yang merugikan pada pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, pada pohon lemon pertama memiliki pertumbuhan yang bagus karena menang dalam kompetisi memperebutkan sumber makanan. Sedangkan pada pohon lemon kedua yang kalah dalam kompetisi memiliki dampak yang merugikan pertumbuhannya. Dapat dilihat jelas di sini pohon lemon pertama yang memiliki daun yang banyak serta buahnya berukuran besar, sedangkan pohon lemon kedua daunnya sedikit dan pertumbuhan buahnya kurang bagus sehingga memiliki ukuran kecil. Namun kedua spesies yang sama ini tetap tumbuh dalam satu komunitas yang sama, tetapi pertumbuhan kedua spesies ini berbeda. Perkenalkan, nama saya Alberto Pitana Mesa. Pada saat ini saya akan meneliti tentang simbiosis kompetisi interspesifik dengan simbiosis komensalisme. Saat ini saya akan memberikan contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Dalam persoalan ini, tanaman anggrek melakukan tindakan seperti halnya tanaman sirih. Tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semuanya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis. Selanjutnya, kompetisi interspesifik antara tanaman anggrek dan melati. Kompetisi interspesifik adalah persaingan yang terjadi antara dua atau organisme yang berbeda spesies. Contohnya kompetisi antara tanaman anggrek dan melati. Kedua tanaman ini saling bersaing untuk mendapatkan air, cahaya matahari, dan kebutuhan lainnya karena hidup di satu lahan yang sama. Perkenalkan, nama saya Gaziani Yusuf dengan nomor induk mahasiswa 201011051103. Saya sedang berada di Sumombo, tempat pembuangan terakhir dari sampah masyarakat Kota Manado dan Sulawesi Utara. Di sini sudah dilihat sampah-sampah yang sudah mulai banyak dan sudah offside dari kapasitas tempat ini. Akan menjelaskan tentang cara menghitung kepadatan populasi. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, tetapkan area. Yang ketiga, tentukan populasi. Yang keempat, seimbangkan data Anda. Setelah itu, kita menghitung kepadatan populasinya. Ketahui rumusnya. Rumus dari kepadatan populasi adalah kepadatan populasi sama dengan jumlah orang per luas area. Selanjutnya, masukkan data ke dalam rumus, bagikan populasi dengan luas ukuran area, bandingkan dua kepadatan populasi atau lebih. Setelah itu, coba sertakan pertumbuhan populasi dan ketahuilah batasannya. Setelah itu, kita terakhir telaah data. Saya Mesani dari kelompok 6 biologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem dan rantai makanan.
Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan rantai makanan diartikan sebagai proses di mana makhluk hidup saling makan dan memakan secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ekosistem air laut. Ekosistem air laut terjadi karena adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan di wilayah air laut. Ada beberapa jenis ekosistem laut. Yang pertama, ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Kedua, ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Ketiga, ekosistem pantai batu. Ekosistem ini memiliki bongkahan batu baik kecil maupun besar. Ini berada kedalaman sekitar 200 meter dan cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Keempat, ekosistem pantai pasir. Ekosistem ini memiliki hamparan pasir yang luas dan berada di pesisir pantai. Kelima, ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih, sehingga cahaya matahari masuk ke dalamnya. Sekarang saya akan menjelaskan organisme dalam rantai makanan di laut. Pertama, fitoplankton. Fitoplankton berperan sebagai penyedia makanan atau produsen. Kedua, zooplankton. Zooplankton merupakan hewan yang ukurannya sangat kecil dan hidupnya melayang-layang secara bebas di perairan. Pada rantai makanan laut, zooplankton merupakan pemakan fitoplankton, disebut sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan zooplankton pemakan sesama yang berukuran lebih kecil disebut konsumen tingkat 2. Ketiga, predator. Pada rantai makanan di laut, predator menempati posisi tertinggi. Contohnya adalah paus pembunuh. Mamalia ini tidak hanya memakan ikan-ikan besar, tetapi juga sekelompok ikan kecil secara sekaligus. Keempat, dekomposa. Komponen yang terakhir adalah dekomposa. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang ekosistem dan rantai makanan di laut. Terima kasih. Simbiosis mutualisme merupakan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Salah satu contoh yaitu interaksi antara kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu menghisap kelenjar madu pada sari kelopak bunga untuk dijadikan makanan, sedangkan bunga mendapat keuntungan karena dibantu proses penyerbukannya. Parasitisme merupakan salah satu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme dan sebaliknya organisme lainnya itu dirugikan.